Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka berharap ya, semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Nah baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing lagi nih seputar motivasi hidup teman-teman. Nah adapun tema yang mau Mbak Eka angkat adalah kalau teman-teman ketemu dengan orang yang ciri-cirinya seperti yang akan Mbak Eka bahas, jangan terburu-buru ngejudge negatif sama mereka ya. Siapa tahu mereka sedang berjuang untuk survive keluar dari masalah di dalam hidupnya. Nah, temanya seputar itu teman-teman. Kalau teman-teman tertarik ya, silahkan stay sampai selesai dan juga simak poin per poin. Siapa tahu orang-orang terdekat kita atau bahkan diri kita sendiri sedang mengalami hal ini teman-teman. Nah, nggak usah berlama-lama, kita segera mulai ya. Nah oke baik teman-teman semua, sebelum kita mulai Mbak Eka mau menyamakan persepsi dulu ya seperti biasa. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan setiap orang itu kok bisa mengalami fase sulit banget keluar dari masalah hidup yang mereka hadapi? Nah teman-teman semua, sesuai dengan tema pada hari ini ya, sebenarnya setiap orang bahkan termasuk Mbak Eka di sini pun punya potensi yang sama untuk menghadapi situasi di mana kita akan susah banget untuk keluar teman-teman. Nah, apa sih yang menyebabkan atau apa sih yang membedakan ada orang kok yang cepet banget ya survive-nya, atau ada orang yang emang dia butuh waktu lebih lama untuk bisa mencerna kemudian berani mengambil keputusan untuk keluar dari masalahnya. Nah, hal ini tentu teman-teman sangat dipengaruhi banget dari yang namanya pola asuh orang tua. Nah, makanya kalau kita sekarang sedang punya anak kecil nih ya, kasih kesempatan sebanyak-banyaknya kepada anak kita untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mulai dari hal terkecil ya, terutama yang berkaitan dengan emosional. Karena memang anak-anak kecil butuh sekali support, butuh sekali dukungan untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah teman-teman, kemampuan menyelesaikan masalah sejak usia balita itu ya, inilah yang menyebabkan seseorang nanti di masa depannya atau saat dia dewasa itu survive atau enggak menghadapi masalah. Dia bisa cepat keluar atau dia terus akan bertahan di dalam masa sakit yang dia nggak bisa terima ya. Nah maka teman-teman udah tahu sekarang apa sih yang menyebabkan seseorang bisa survive lebih cepat dalam menyelesaikan masalah. Tentu Mbak Eka nggak ngomong faktor lain deh, misalnya kayak faktor keberuntungan, faktor apa enggak. Yang Mbak Eka tandai di sini adalah semakin banyak masa kecil seseorang itu diisi dengan hal positif dan kedua orang tuanya nih support untuk anak ini keluar dari masalah apapun itu ya. Besok di masa depan anak-anak ini akan cenderung lebih cepat survive atau bisa keluar dari masalah yang mereka hadapi. Nah, baik, kalau teman-teman udah tahu ya gimana sih caranya cepat keluar dari masalah itu untuk fase yang kita bisa mengajarkan anak-anak masih kecil. Nah, sekarang mereka akan kasih tahu teman-teman ciri-ciri orang yang sedang berjuang untuk survive dari hidupnya. Nah, baik teman-teman semua, di nomor 1 ya, itu ada sangat anti dengan kritik. Nah, tentu sebelum kita melihat orangnya ya, kita bisa mengamati dulu kepribadiannya. Kalau misalnya tadinya di awal dia oke-oke aja diajak ngobrol, dia bisa nyaman diajak diskusi, terus tahu-tahu kok terjadi perubahan. Nah, ini kita udah patut curiga atau patut waspada. Kenapa ya dengan dia? Nah, tapi beda dengan orang-orang yang memang egois atau orang-orang yang memang nggak peduli ya sama perasaan orang lain. Jadi kalau dikritik ya nggak mau, cuman maunya dia mengkritik. Nah ini tidak bisa. Jadi emang harus orang-orang yang kita sudah kenal, kita sudah paham ya, baru kita bisa tahu. Kecuali teman-teman sudah punya jam terbang yang tinggi dan sudah sering melakukan hal ini. Oh kenapa ya? Kok karakternya dia misalnya nih dari segi bahasa micro expression ya, dari bahasa tubuhnya, harusnya dia orangnya keras nih, suka ngelawan, suka protes, tapi kok di fase ini dia cuman iya aja. Nah kenapa ya? Nah itu beda lagi teman-teman. Oke ya. Nah yang pertama itu orangnya jadi anti kritik. Nah baik teman-teman, yang nomor 2 ya, ciri-ciri orang yang sedang berusaha untuk survive keluar dari masalah hidupnya adalah tampak kelelahan teman-teman dan sulit banget, mengalami kesulitan melalui hari-hari. Contohnya apa? Lebih banyak rebahan, lebih banyak tiduran ya, nggak ngapa-ngapain dan tidak mau diganggu. Nah ini contohnya yang kedua.
Oke, baik, lanjut ya. Di nomor 3, ciri-ciri orang yang sedang berusaha survive dari masalahnya adalah kalau diajak ngobrol, itu biasanya dia tidak mau secara mendalam. Jadi ngobrol ya hanya iya, enggak, udah, belum. Jadi cuman di permukaan aja. Kalau kita ajak ngobrol masuk ke dalam, kenapa sih kamu kok berubah, kenapa sih, gak akan dia jawab ya. Karena apa ya, dia juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama dirinya. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, jangan dipaksa untuk ngobrol. Udah cerita aja, nggak apa-apa, ada masalah apa, nanti tak bantu. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi kita hargai, paling nggak dia tahu bahwa kita ini mau menemani dia. Jadi dia nggak perlu khawatir kalau suatu saat udah berubah pikiran mau cerita. Nah silahkan. Lanjut di nomor 4 teman-teman. Nah ini juga perlu pengamatan ya, yang nomor 4 ini. Jadi keinginan untuk mengkonfrontasi itu menjadi sangat tinggi, ataupun hilang minat sama sekali pada saat menghadapi situasi yang menyudutkan dia atau membuat dia nggak nyaman. Nah tentu ini balik lagi harus observasi, tergantung kepribadian sebelum ini ya. Kalau misalnya yang tadinya orangnya pendiam terus tiba-tiba jadi reaktif, nah itu bisa kita tanya nih, atau kita bisa menanyakan dalam diri kita sendiri, ada apa ya. Atau kalau yang sebelumnya orangnya reaktif terus jadi diem, kenapa ya kok dia kayak gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi butuh latihan. Lanjut yang nomor 5 teman-teman. Nah ini yang paling mudah dilihat ya, orang-orang yang sedang berusaha untuk survive atau keluar dari masalah hidupnya. Biasanya mereka tuh jadi lebih dingin dan menarik diri dari lingkungan ya. Jadi kalau biasanya diajak ngobrol tuh heboh rame, ya dia datang tapi cuma diem jadi pengamat misalnya gitu ya. Atau dia datang kalau ditanya bahasanya ketus ya. Atau bahkan dia malah tidak datang sama sekali pada beberapa kali kesempatan tanpa alasan yang jelas. Nah kalau udah terjadi hal seperti ini, jangan lupa temenin dia, sampaikan bahwa oh ya nggak apa-apa, kok nek misalnya butuh aku misalnya ya, nanti kalau misalnya butuh aku silakan kontak ya, nggak usah takut, nggak usah malu misalnya kayak gitu teman-teman. Nah lanjut di nomor 6, ini orang-orang yang berusaha survive itu biasanya dia berusaha membentuk mekanisme pertahanan diri. Nah mekanisme pertahanan diri itu apa sih? Dia membentengi ketemu dengan orang-orang yang bahasanya tajam mungkin ya, yang kalau nyindir tuh nggak habis-habisan ya, dan bangga lagi orang kayak gitu ya. Atau ketemu sama orang-orang yang sukanya membandingkan masalah. Wes tenang aja, masalahmu itu nggak seberapa oh. Masalahku lebih berat daripada masalahmu. Aku aja bisa survive. Masa kamu cuma ngadepin kayak gini aja nggak bisa sih, misalnya kayak gitu. Nah ingat teman-teman ya, di poin pertama tadi, seseorang itu nggak bisa kita bilang masalah dia ringan, masalah dia berat, itu nggak bisa. Karena apa? Tergantung dari penerimaan dirinya sejak semasa dia kecil. Orang tuanya banyak kasih dukungan nggak untuk tumbuh kembangnya ya. Kalau orang tuanya nggak banyak kasih dukungan ke tumbuh kembangnya, dan anak-anak ini tidak pernah berusaha menyelesaikan masalah sendiri sejak kecil, jangankan masalah yang besar ya, misalnya kayak ditinggal sahabat atau ditinggal pacar mungkin ya, itu masalah yang menurut Mbak Eka sedang-sedang aja gitu ya, itu jadi masalah yang sangat besar buat hidupnya dia. Nah jadi kita tidak bisa membandingkan, wah masalahku lebih berat daripada masalahmu, nggak bisa ya, karena kita semua sudah tahu tergantung dari seberapa kuat mental orang ini menghadapi masalah dan berusaha untuk keluar. Oke, yang terakhir atau yang nomor 7 teman-teman, nah biasanya orang yang sedang berusaha survive ini membutuhkan waktu lebih banyak dalam melakukan berbagai hal ya. Nah karena apa? Kadang dia nggak fokus, kadang tiba-tiba dia ngelamun ya, dia kepikiran lagi di masalah-masalah yang belum selesai atau di masa lalunya. Nah jadi kita kasih pengertian ke dia ya, jangan nambahin masalah, jangan nambahin beban ya, kecuali kalau emang dia ada di lingkungan kantor. Nah itu kita bisa minta dia baik-baik untuk menentukan prioritasnya. Oke teman-teman ya. Nah kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena sebenarnya tanpa kita sadar selama masa 2 tahun ini, kita semua teman-teman sedang berusaha menekan ke dalam berbagai emosi-emosi negatif yang kita sendiri harusnya mengeluarkan itu ya. Tadinya nggak ada masalah, jadi ada masalah ya. Tadinya baik-baik aja, jadi nggak baik-baik aja. Nah tapi karena semua mengalami, jadi sulit sekali buat kita untuk keluar dari masalah kita sendiri. Itu Mbak Eka sangat memaklumi, itu sangat wajar ya. Nah maka sekarang silahkan melihat ke dalam diri sendiri.
Kalau ada ciri-ciri berikut ya, jangan langsung menyatakan bahwa aku lagi nggak survive ini ya. Tapi cobalah untuk keluar ya, karena manusia itu teman-teman ada dikasih privilege sama Tuhan ya untuk hidup di 3 masa teman-teman. Yang pertama itu adalah masa lalu, yang kedua saat ini, dan yang ketiga adalah masa depan. Oke? Nah, orang-orang yang susah move on atau orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, jadi kalau ngerasa udah selesai, nanti tahu-tahu dibahas lagi, itu biasanya mereka masih menghidupi masa lalunya, dan itu buat apa? Ya, karena yang ada cuma penyesalan dan rasa sakit. Nah, tapi ada juga orang-orang yang terlalu ingin visioner ke depan. Wah, nanti aku mau jadi apa? Nanti dia mau gimana ya? Hidupnya susah apa enggak? Nah, hal ini pun juga salah teman-teman ya. Mereka bisa katakan salah. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang tidak bisa memanage, beda ya sama orang yang bisa manage. Buat orang-orang yang tidak bisa memanage emosi dan pikirannya sendiri, memikirkan masa depan, itu sangat menakutkan ternyata teman-teman. Wah, nanti kalau aku nggak bisa apa-apa gimana? Kalau aku nggak punya gaji, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, itu menakutkan. Akhirnya jadi bikin apa? Sama kondisinya yang pertama dengan yang ketiga tadi sama-sama bisa bikin kita nggak survive menjalani kehidupan. Nah teman-teman, cobalah hidupi kehidupan diri kita ini saat ini ya. Jadi kita fokus menjalani kehidupan kita saat ini, melakukan yang terbaik ya. Terus juga coba kita bikin visi-visi yang bisa kita capai dengan realistis saat ini, kemudian kita tapaki pelan-pelan ya. Jadi jangan terlalu tertinggal ke belakang dan jangan terlalu jauh lompat ke depan teman-teman ya. Cobalah hidup here and now atau di sini dan saat ini. Tuh, kita jalanin dulu, kita nikmati prosesnya ya, supaya kita bisa beradaptasi dan keluar dari hal yang membuat kita nggak nyaman. Nah oke, baik teman-teman semua, semoga apa yang Mbak Eka sharingkan ini membantu ya, terutama buat diri kita yang sedang berusaha survive atau teman kita, orang terdekat kita yang berusaha survive ya. Gak perlu takut atau gak perlu resah mengakui bahwa kita sedang gak baik-baik aja. Nah tapi yang terpenting setelah kita tahu kita gak baik-baik aja, atau minimal kita tahu bahwa temanku gak baik-baik aja, nah kita bisa bertindak. Apa yang bisa kita lakukan supaya dia tetap nyaman dan bisa support dia untuk keluar dari masalahnya, atau support diri kita untuk bisa survive menjalani kehidupan yang memang harus kita jalani. Nah oke teman-teman semua ya, terima kasih banyak. Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Sampai jumpa lagi pada video yang lain. Dadah.